Ada satu permasalahan yang ditanyakan, yaitu tentang ketika berbedanya kenyataan hak yang diterima oleh pensiunan dengan apa yang diinformasikan oleh media massa ataupun platform tertentu. Nah, kita akan telusuri apa penyebab dari hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Alhamdulillah kita bersua kembali di channel Guru Made. Channel yang insya Allah fokus untuk membahas seputar dunia ASN, baik itu PNS, P3K, dan juga tentunya tentang pensiunan. Dan kali ini kita fokus di pembahasan kali ini adalah tentang pensiunan. Bahwa di beberapa komentar yang masuk ke video-video saya itu ada hal yang menarik yang kita perlu bahas ya, yaitu tentang ketika di dalam media sosial ataupun di website dan yang lainnya, dari website ataupun dari platform yang memang berkompeten ataupun yang memang punya kewenangan untuk itu gitu, itu menyampaikan tentang hak-hak pensiunan dari A sampai Z itu diterangkan, tetapi kenyataannya, kata komentar itu, kenyataannya di lapangan itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam media sosial tersebut ataupun media massa tersebut. Baik dari segi jenis haknya maupun dari segi jumlahnya. Nah, kita akan coba gali gitu ya tentang kenapa bisa seperti ini, apa penyebabnya, dan mungkin bisa ada solusi yang bisa kita explore juga, yang solusi yang bisa kita coba lakukan sehingga hal-hal tersebut itu bisa berkurang ataupun bahkan tidak ada lagi miss ya, tidak ada lagi perbedaan antara yang disampaikan tentang hak pensiunan yang memang betul-betul sesuai dengan regulasi dan juga kenyataan di lapangan ya. Nah, kita kembali ke komentar tadi ya. Kenapa gitu ada perbedaan antara yang disampaikan, hak-hak yang disampaikan dengan yang diterima oleh para pensiunan. Dari sisi pensiunan itu sendiri, dari sisi pensiunan itu yang lebih besarnya mungkin dari ketidakfahaman atau kekurang informasian tentang hak-hak yang bisa diterima, bisa diklaim dari PT Taspen misalnya ya, walaupun nanti ada Asabri juga gitu, tapi kita contohkan dengan PT Taspen. Jadi sisi yang pertama adalah dari diri si pensiun itu sendiri. Nah, kenapa tidak ada ketidaktahuan ataupun kekurang fahaman? Ya, mungkin karena pertama itu bisa jadi ketika melihat, membaca, atau menonton tayangan-tayangan yang tentang pensiunan itu dari situs, dari platform, dari akun yang memang tidak terverifikasi. Artinya bisa saja dari akun-akun yang tanda kutip hoax gitu ya, hoax, sehingga sepertinya bahwa inilah hak yang harus diterima oleh pensiunan, ternyata emang itu tidak ada di dalam regulasinya gitu. Nah, untuk hal ini, untuk supaya kita lebih paham, kita supaya lebih sadar ya dengan hak-hak yang harus diterima oleh pensiunan itu, maka saya sarankan Bapak Ibu dan kita semua ya, termasuk saya sendiri gitu, selalu mengakses situs-situs web-web yang memang itu adalah datangnya dari yang berwenang, dari yang memang memiliki kompetensi. Misalnya gini, kalau kita mencari informasi tentang Taspen, maka sebaiknya memang dari PT Taspen. Nah, banyak sekali ya, setidaknya lebih dari satu situs yang bisa kita akses untuk Taspen. Misalnya, kalau kita ingin mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang menyangkut hak kita gitu ya, maka Bapak Ibu bisa mengakses ticare.taspen.co.id. Itu untuk pertanyaan. Kemudian untuk klaim apa saja di situ yang memang sudah ada kanalnya, maka Bapak Ibu bisa mengklik tos.taspen.co.id ya. Nah, itu untuk klaim ya, klaim online itu melalui situs tersebut. Kemudian untuk mencari informasi tentang 4 program besar dari PT Taspen, termasuk di situ kewajiban kita sebagai PNS misalnya ketika masih aktif, kemudian nanti ada hak-hak yang
bisa diperoleh ketika kita masih aktif dan juga ketika kita sudah pensiunan, maka bisa mengakses taspen.co.id. Di situ ada tercantum 4 program besar dari PT Taspen untuk PNS dan juga pensiunan. Nah, jadi setidaknya 3 itu. Kemudian kalau media sosialnya, Bapak Ibu bisa mengakses secara resmi di kanal YouTube-nya PT Taspen ataupun di saluran atau di akunnya IG Instagram dari PT Taspen. Nah, itu semuanya akan terverifikasi dan itu adalah sumber yang resmi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengakses seperti itu, nah kita punya pegangan. Kita sudah teredukasi, oh ini yang harus atau yang berhak untuk kita klaim dari PT Taspen. Nah, bagaimana dengan channel ini, channel Guru Made? Nah, Bapak Ibu, insya Allah gitu, saya akan secara cermat, saya akan secara hati-hati untuk mengambil sumber. Nah, dari mana saya ngambil sumber? Itu dari PT Taspen, kebanyakan ya, 99% mungkin ya, itu semuanya dari PT Taspen. Apa yang saya sampaikan itu adalah dari PT Taspen dan sisanya itu bisa ngambil dari hukumonline.com. Nah, situs-situs ini menurut saya itu terverifikasi dan tidak menyampaikan hoax. Jadi insya Allah yang disampaikan melalui channel Guru Made ini, insya Allah itu adalah berdasarkan dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, itu dari sisi si pensiunan itu penyebabnya dan juga solusinya. Penyebab yang paling harus kita fokuskan adalah tentang penyebab yang pertama, bahwa para pensiunan ataupun ahli warisnya harus teredukasi dengan benar mana hak-hak yang harus yang berhak untuk diklaim dan mana kewajiban yang harus kita penuhi agar pensiunan dan lain-lainnya itu tetap lancar ya. Nah, ini mungkin bisa menjawab mudah-mudahan ya tentang penyebab dan juga solusi kenapa ada perbedaan antara yang disampaikan oleh Taspen dan lain-lain tentang hak-hak yang harus yang diterima oleh pensiunan dan ahli warisnya dengan kenyataan di lapangan ketika pensiunan atau ahli warisnya itu menyampaikan klaim itu ada perbedaan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi semacam edukasi kecil-kecilan lah dari saya, dari kami untuk Bapak Ibu, dan tetap sehat, tetap semangat, dan mudah-mudahan tetap berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.